siswanya yang mengalami kebutuhan khusus? Ada. Kemarin saya data ada 3 loh ya. Nah itu pengajaran diferensiasi. Pengajaran diferensiasi harus mulai dilakukan oleh Bapak Ibu. Yang kedua yaitu kegiatan bagaimana terjadinya nilai raport pada kurikulum merdeka. Nanti akan dibawakan oleh Ibu Primadini. Nah, kelengkapan-kelengkapan yang belum ada Bapak Ibu penuhi. Mumpung masih ada waktu untuk yang kurikulum merdeka. Bagaimana Pak yang kurikulum apa? Iya, kurikulum 13. Yang kurikulum 13 ya mendekati. Mohon juga masih ada waktu habis tes ini. Kalau ada anak yang belum mengumpulkan tagihan, ya bagaimana tagihan itu bisa dipenuhi? Ya, kriterianya banyak, caranya banyak. Monggo. Terus berikutnya kegiatan di tengah pasca tes. Nah, kesiswaan Bu Restina. Oh iya, dengan Pak Karsiton. Ya, alhamdulillah kita sudah dipinjami, ya terima kasih. Ya sedikit banyak Bapak ucapan terima kasih. Nah, untuk kesiswaan nanti juga didukung oleh wali kelas. Salah satu programnya, ayo tempat kita luas. Satu, anak-anak olahraga biar bugar, bugarannya muncul. Nah, tolong wilayah kita dibagi-bagi. Jadi wilayah kita dibagi-bagi, yaitu belajar memanfaatkan lahan yang ada. Ya, memanfaatkan lahan yang ada berarti nanti kesiswaan yang lain kan ada ya, kesiswaan nih Mas Sigit ada, Bu Alfi ada, terus apa lagi? Kuliah, ya yang lainnya banyak. Nah berarti nanti wilayahnya nanti di kotak-kotak dibagi sebanyak kawas. Untuk apa? Belajar bercocok tanam. Bercocok tanam jangan tanam kayu jati, tapi boleh di sana dengan menggunakan polybag atau apa wilayahnya itu biar nanti nyiraminya mudah dan lain-lainnya, atau tanah itu dimanfaatkan juga bisa. Yaitu yang pertama pasti tanaman yang mudah di panen. Ya, mau tanam kangkung cabut ya boleh, mau nanam sayur sawi dan lain-lainnya boleh. Seperti Bu Yuli, mana Bu Yuli? Ingat terus saya. Nah, sama Pak Tiwan tanggoan. Oh ada Pak Tiwan. Bagaimana Ibu Pak Tiwan? Sudah mulai membaik. Nanam terong. Ya, sayur yang paling tidak saya suka. Tapi sekarang saya jadi suka. Ya, sudah doyan. Ya, yang sampai hari ini saya belum mau, yaitu cobrang. Entah kenapa kok baunya harum sekali gitu kan. Nah, itu. Ya, tapi kalau jangan ditanami cobrang ya. Nah, tanam yang bisa menghasilkan nanti kalau sudah menghasilkan boleh di kelas itu digunakan untuk memasak atau boleh dibawa pulang atau bagaimana prosesnya. Nah, berikutnya lagi kalau itu pasca di tengah-tengah itu berarti nanti ada kelas lah yang mengelola. Yang berikutnya yaitu kesiapan administrasi PKKS. Instrumen kemarin sudah saya kirimkan Bapak lewat file itu di kolom yang belakang ada itu instrumen.
Nah nanti tolong mulai dikoordinir Bu Ana dan teman-teman ya, kita semua. Harapannya tanggal 7 bisa kita selesaikan. Nanti yang kurang tinggal didaftar aja yang kurang apa ya. Karena itu juga kebutuhan untuk sekolah kita masing-masing. Terus mencari informasi sekedar informasi Pak Fatur wonten nggih. Ya, saya tadi melihat ke musola. Ya. Nah, harapan saya yaitu ya artinya saya itu artinya menggambarkan Bapak Ibu semua. Oleh Bapak Kepala Sekolah, saya diberi tugas untuk mengikuti ini, dan semua kegiatan itu saya ada di SINDKP ya. Jadi semuanya dari Zoom meeting, kemudian dari LMS, kemudian tugas-tugas dan sebagainya itu kita memakainya SINDKP. Kemudian selama 9 hari itu sebetulnya ada 7 materi. Dan materi yang hari ini disampaikan itu sebenarnya tidak ada di materi ya. Tapi karena oleh panitia, oleh Kemendikbud, saya harus menyampaikan sosialisasi tentang peran dan fungsi guru pembimbing khusus, maka hari ini mohon kesediaan teman-teman atau rekan-rekan semua untuk belajar bersama. Jadi materinya ini materi secuil dari sekian banyak materi. Jadi ada materinya adalah kebijakan Kemendikbud, kemudian ada konsep dasar pendidikan inklusif, kemudian ada keragaman jenis kebutuhan belajar peserta didik, pengenalan program kekhususan, sistem dukungan, sistem layanan pembelajaran itu ada 3 nanti di dalam sistem pembelajaran itu. Dan yang terakhir adalah profil belajar siswa, itu terakhir. Jadi ada 7 materi. Kemudian setiap hari, saya mohon maaf kalau selama 9 hari kemarin dari tanggal 14 sampai tanggal 23, mungkin Bapak Ibu guru yang mengajar di sebelah kelas saya kemungkinan anaknya ramai, walaupun setiap pagi sudah saya kondisikan saya masuk kelas terlebih dahulu. Jadi setiap harinya tuh pasti ada vikon, kemudian tes formatif, ada penugasan, ada umpan balik, ada catur dan sebagainya. Baik, Bapak dan Ibu, ini yang saya sampaikan adalah fungsi dan peran kita sebagai guru pembimbing khusus. Sekilas saja dulu. Jadi tujuan dari BINTEK ini adalah bahwa ternyata di sekolah-sekolah reguler, kita itu sekolah reguler ya, di sekolah-sekolah reguler itu belum ada atau belum tersedia yang namanya guru pembimbing khusus. Kalau yang sudah ada mungkin guru penggerak, sekolah penggerak. Nah, ini untuk menuju ke sana itu nanti akan ada sekolah inklusif, tunawicara, tunanetra, tunagrahita, dan satu lagi ada yang dislesia, kemudian tidak bisa hitung, baca, hitung dan sebagainya, itu ternyata ada. Dan ternyata anak-anak yang high IQ itu masuk ke dalam kebutuhan khusus ternyata. Jadi selama ini kan kita tahunya kalau anak slow atau anak low itu adalah anak yang berkebutuhan khusus. Sama kita itu sekolah reguler kita itu. Sekolah reguler, kemudian selama ini mungkin sekarang ada 3 ya. Selama ini ada anak yang berkebutuhan khusus, ada yang tidak berkebutuhan khusus. Nah, kita Bapak ternyata ada 3 anak yang berkebutuhan khusus. Nah, kemudian mereka masuk ke sekolah kita atau sekolah reguler. Bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus, nanti kurikulumnya namanya atau diadiktif. Yang diadiktif siapa saja? Kurikulumnya, cara pembelajarannya, penilaiannya, dan sarana prasarana. Ini mandan kalau untuk Cilacap, Mbak Dini sama Mbak Linda, kayak di MGBK nggak ramai kita ada pendaftaran itu ya Mbak ya. Di Cilacap di MGBK saja nggak rame. IPS juga saya ikut grupnya IPS juga kayaknya nggak rame juga ya Mbak Alvia. Nah ini nggak tahu bagaimana. Lanjut Mbak. Jadi dari belajar dia. Nah sekarang karakteristik sekolah inklusif itu seperti apa?
Satu, jelas mempunyai program pendidikan inklusif, itu jelas harus ada. Nah, program ini sebelum kita membuka program, kita membuat identifikasi dulu. Kata dosen saya, identifikasi itu idealnya saat PPDB. Jadi sebelum PPDB, kita tim itu akan membuat satu identifikasi, mengidentifikasi. Yang kedua, dari identifikasi itu akan dibuatkan asesmen bahwa anak ini kebutuhan khususnya apa, butuhnya apa, dan sebagainya. Setelah asesmen ini lagi harus buat planning metric. Planning metric itu adalah gambaran satu anak, dia kebutuhannya apa, terus sarana dan prasarana yang kita berikan itu apa. Membuat airport sendiri, padahal jam 1-nya itu ada launching airport dari PISA. Nah, ternyata ada sebenarnya berbeda tapi agak nyambung gitu. Jadi nanti yang akan saya sampaikan itu adalah bagaimana proses nilai akhir yang akan nanti kita inputkan ke rapor, dan prosesnya seperti apa ini yang akan nanti saya sampaikan ke Bapak Ibu semua. Begitu, semoga mungkin karena awalnya saya nggak mungkin. Kemarin sudah di-share aplikasi oleh Bapak. Nanti silakan Bapak Ibu lihat di WhatsApp-nya masing-masing di grup Posmal itu ada aplikasi era portal IKN. Saya sambil ini. Kemarin Bapak sudah judulnya itu pikiran partisipasi langsung aplikasi rapor IKN 2022 Ayu Chandra. Nah, awalnya nanti kita buka itu akan langsung muncul seperti itu. Ada update, terupdate, dan help. Nanti kita klik update saja, terus continue. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, data ini sebenarnya ini awalnya mau jadi rapotnya Kabupaten Cilacap, tapi kemungkinan tidak jadi. Kita mau kasih pengikut rapotnya dinas Kementerian Besar gitu ya. Tapi ini ada asesmen formatif dan asesmen sumatif. Ini yang nanti kita akan bahas. Nah, sebelum itu data sekolah kalau kita klik akan muncul data seperti ini. Nah, ya cukup seperti ini mungkin ya. Tidak perlu terlalu lengkap, mungkin tidak masalah. Nah, kemudian data siswa. Cuma nanti karena ini datanya adalah data satu kelas, kalau Bapak Ibu itu misalnya ngajar 3 kelas ya akan ada 3 file yang sama seperti ini. Begitu. Nah, 3 file yang sama. Iya, 3 file yang ini dengan nama yang berbeda. Kelas 7A, 7B, 7C misalnya begitu. Ini kelas, kalau ini kelas 7D. Kalau saya kelas 7D, bagian kelas 7D, jadi yang muncul nama ini kita ketikkan, kalau enggak copy dari daftar nilai, file daftar nilai yang kemarin kita sudah kasih ke Bapak Ibu. Untuk standar isi dan standar proses ini Bapak yang koordinator selaku wakil gubernur, kemudian standar koordinator standar kelulusan dan standar pengelolaan nanti diambil oleh Bapak Karsito. Jadi nanti Bapak Ibu yang kebagian itu nanti bisa konsultasinya langsung ke wakil kesiswaan Pak Karsito. Kemudian untuk standar teknik dan sarpras pada beliau Bapak Suartono, dan standar penilaian dan pembiayaan nanti langsung dengan Pak Suripto sebagai wakil humas. Nah, untuk Pak Suripto nanti jadi koordinator di standar penilaian juga karena Pak Arif tidak bisa.